Ketika ditayangkan ini, saya sudah mengatakan bahwa ini ijazahnya ini diduga ini palsu. Kebenaran itu harus diungkapkan. Jangan berbicara masalah legal standing. Karena ada legal standingnya Anda juga punya. Diduga yang dipalsukan oleh saudara Rismon dan menuduh kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ini orang abal-abal gak punya apa-apa. Ini ada, ketika saya katakan pakai bahasa Jepang. Apakah Anda mengerti bahasa Jepang? Yang sangat sederhana. Dia tidak sama sekali mengetahui bahasa Jepang itu. Saya mau ke Bang Andi Aswan terlebih dahulu. Bang Andi, tadi sempat ada pernyataan dari Rismon Syarifar bahwa laporan terhadap dirinya terkait dengan ijazah palsu di Universitas Yamaguchi ini merupakan untuk menggeser permainannya agar fokus tidak di ijazah Jokowi atau legal standingnya dulu dong apa? Anda? Ya, saya rasa bukan itu maksud kita. Kita ingat pada saat kira-kira 7 bulan yang lalu di Rakyat Bersuara, saya juga kan membongkar mengenai yang dikatakan ini kan ijazahnya ini. Ketika ditayangkan ini, saya sudah mengatakan bahwa ini ijazahnya ini diduga ini palsu. Karena perbedaannya sangat mencolok. Kalau di Jepang itu, ijazahnya itu selalu berwarna kuning dan karena dibuat dari serat bambu. Sedang yang ini adalah HVS. Dan juga interupsi, Mbak. huruf kanji itu juga perform ya. Jadi ada huruf kanjinya itu juga ada patternnya untuk bicara kanji. Dan yang menarik di sini ya kalau di sini itu hanya stem, ya stem ini artinya namanya nih Yamaguchi. Kalau di sini adalah nama dari rektornya, tapi pakai stem. Kalau di sini ditulis Hiroshi Kato, pakai huruf romaji. Tidak ada huruf romaji di dalam ijazah ataupun sertifikat itu yang berbahasa Jepang. Ini permasalahannya sebetulnya sudah dilihat dari situ, udah kita poin, sudah tahu itu. Kesimpulannya banyak kejanggalan, bukan hanya itu ya, yang juga mengenai patennya juga yang ditolak oleh Yamaguchi. Kemudian banyak lagi juga, misalnya disertasinya kita nggak jelas di mana. Sebetulnya banyak sekali, tapi yang paling menonjol itu pada saat ketika waktu Rakyat Bersuara itu, saya tonjolkan ini kelihatan semua. Baik. Gitu. Jadi intinya, pada dasarnya kita berdasarkan data, bukan kita bisa ngomong, dan juga korespondensi dari Universitas Yamaguchi itu ada. Baik, Mas Roy, silakan. Ya ini mestinya dijelaskan dulu ya. Kalau misalnya iNews ini mengundang perwakilan dari Yamaguchi atau dari Kedubes Jepang, itu kita oke lah, kita terima. Legal standingnya Andi Aswani apa? Gitu loh. Apakah dia bagian dari Universitas Yamaguchi atau dia mendapatkan hak dari situ? Ya, dia dapat data-data itu dari mana? Gitu loh. Jadi sebenarnya harus fair dulu, jelaskan kepada pemirsa legal standing dia apa, ya. Atau nanti harus dikatakan kecuali dia mendapatkan surat yang resmi gitu ya dari Yamaguchi untuk menyampaikan ini, boleh. Kalau enggak, kan hanya kayak orang ngomong di pasar aja, kasihan dong acara ini, itu. Enggak, pertanyaan saya juga legal standingnya Roy Suryo di mana? Siapa? Kamu legal standingnya apa? Saya? Oh jelas, saya sahabatnya Rismon. Oh. Clear. Udah jelas kalau itu dan saya tahu. Bagaimana Anda bilang sahabatnya Rismon? Kalau boleh katakan. Jelas. Kebenaran itu harus diungkapkan. Jangan berbicara masalah legal standing. Kami sama-sama karena ada legal standingnya Anda juga punya. Kami sama-sama lulusan UGM asli. Anda lulusan mana? Lulusan UGM, kita bicara tentang Yamaguchi Daigaku adalah ijazah yang memang adalah diduga yang dipalsukan oleh saudara Rismon dan menuduh kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ini orang abal-abal gak punya apa-apa. Ini adalah maling, teriak maling. Dia universitasnya mana gak jelas ini. Ketika dikatakan, ditanyakan oleh saudara Refli tolong diberikan, diungkapkan. ngomong. Bicara bahwasannya ijazahnya itu adalah asli dari Jepang. Apakah ada apa itu? Nggak ada legal standingnya, nggak ada apa-apanya. Ini serangan balik untuk timnya Rismon begitu. Apakah ingin? Saya katakan, kan saya sudah katakan, ini 7 bulan yang lalu. Ini kita sudah paham untuk itu. Ya ngapain nggak dikatakan 7 bulan yang lalu? Melihat ini adalah bisa menjadi skandal besar di Republik ini. Suratnya mana? Yang dari Yamaguchi mana? Mana surat dari Yamaguchi-nya mana? Di Republik ini ketika suratnya dari Yamaguchi seseorang ini yang mengaku ya. Suratnya dari Yamaguchi mana? Yang ngaku-ngaku Yamaguchi itu. Yamaguchi apa? Ketika saya katakan pakai bahasa Jepang. Suratnya Yamaguchi mengerti bahasa Jepang? Yang sangat sederhana. Dia tidak sama sekali mengetahui bahasa Jepang itu. Mana suratnya? Nggak ada. Gimana? Ya, ini adalah
pembohongan Buktinya yang benar-benar terjadi di Republik suratnya ini. Yamaguchinya mana? Bang Refli, Nggak secara ada hukum suratnya. Anda melihatnya seperti apa? Lucu banget ini. Gini, saya mau bicara hukum ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begini ya, ini karena bulan puasa, saya lawyer RRT untuk kasus ijazah palsu Jokowi. Ya. Jadi belum ditunjuk untuk kasus yang lain. Nah, tetapi tentu diundang di sini karena mungkin dianggap karena Rismon adalah klien saya dalam konteks ijazah Jokowi kan begitu. Nah, Dan karena bagian itu dari tim RRT ya sendiri. karena itu saya ingin melihat dalam perspektif yang itu karena itu yang paling relevan. Jadi gini, justru ya ketika mereka mempermasalahkan ijazahnya Rismon, maka sesungguhnya ketika RRT mempermasalahkan ijazah Jokowi, itu ya mereka memberikan justifikasi bahwa sesungguhnya persoalan ijazah itu adalah persoalan yang memang harus dibuktikan. Nah, cuman bedanya adalah kualitas Rismon dan kualitas Jokowi itu ya berbeda lah, ya kan? Satu mantan presiden 2 periode sehingga dia punya yang namanya public accountability. Satu adalah warga negara biasa saja yang kebetulan kritis terhadap kekuasaan yang sudah lewat sesungguhnya. Karena itu sesungguhnya ketika kemudian dia serang balik dipertanyakan soal kredensialnya, menurut saya ya justru ini makin memperlihatkan ya kan bahwa dugaan 99,9% ijazah Jokowi palsu itu menemukan pembenarannya. Jelas, karena Anda menyerang balik itu kayaknya killing the messenger, ya kan? Jadi siapa pembawa pesan berusaha dibunuh. Ya sama saya. Debat begini tiba-tiba ada yang mensomasi kan. Kampungan banget coba bayangkan. Orang kok debat ada yang mensomasi. Kita harus bedakan antara pendapat dan perbuatan. Kalau pendapat itu Anda mau sekritis-kritisnya itu ada di ruang demokrasi. Tapi perbuatan beda. Kalau misalnya saya mengatakan ini scan ijazah asli gitu ya. Itu perbuatan. Padahal bukan. Itu bukan pendapat. Ya saya ngasih contoh. Jadi kita harus bedakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melaporkan. Karena ada yang mengaku punya scan ijazah asli misalnya. Lalu dilaporkan itu karena perbuatan. Ya, Tapi kalau kita berpendapat. Ya kan. 99,9% ijazah Jokowi palsu dan itu dilaporkan. Kampungan yang melaporkan itu. Gak paham tentang demokrasi. Ya gitu loh. Baik. Ya. Kalau Bang Adi melihatnya dari segi hukum seperti apa? Ya, Indonesia ini kan warga negaranya ada. Ada haknya. Setiap warga negara itu memiliki hak. Yang bisa melaporkan, kalau di tingkat kepolisian, juga bisa dilaporkan. Jadi saya rasa yang menimpa Rismon ini sama dengan apa yang menimpa Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi hak setiap warga negara. Warga negara melapor dan juga diatur, dilaporkan. iya. Punya hak yang sama. Sama. Jadi kebetulan juga Bang Rismon ini kan meneliti ijazah. Apa salahnya kalau ijazahnya juga diteliti? Kan sama, persamaan hak. Diatur undang-undang, demokrasi. Nah kalau kita yang bicara demokrasi ntar sebentar kalau kita ngomong kita diprotes. Kalau mereka bisa ngomong, apalagi Mas Roy apa aja boleh dah. Oh boleh memang. Apa aja boleh. Pokoknya Bang Andi Aswan nggak boleh apa-apa. Yang boleh cuman Bang Roy aja. Intinya bahwa itu membuka kebenaran. Intinya saya sampaikan bahwa yang dari Yamaguchi mana? Saudara Rismon, kalau memang asli tunjukin aja ijazahnya ke publik. Ini loh ijazah saya, gelar S3 saya doktoral di Yamaguchi. Ini yang S2 di Jepang juga. Tunjukin aja. Ini sama halnya seperti Pak Jokowi udah tunjukin aja gitu. Ini saya yang meminta saudara Rismon lah. Udah tunjukin aja Bang Rismon. Saya pengennya Bang Rismon hadir. Jadi gini. Kita tahu gitu loh. Ntar dulu, saya dulu ngomong. Saya nggak potong-potong. Bahwa kemudian. Interupsi boleh, interupsi. Nah itu baru. Interupsi. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.